Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah support channel saya, sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan sharing kehidupan saya di Jepang. Dan hari ini alhamdulillah adalah puasa Ramadan yang terakhir tanggal 1 Mei 2022. Agak sedih, semoga tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya dan menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati dan mendapatkan keberkahan dan pahala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini saya mau share tentang puasa-puasa, waktu-waktu puasa di belahan dunia lain. Jadi saya sudah mengontak beberapa teman saya yang tinggal di beberapa luar negeri, di beberapa negara ya. Jadi bagaimana kesan-kesannya mereka berpuasa di sana, berapa lama waktunya, tantangannya apa aja. Jadi sudah saya rangkum di video ini. Dan for information saja, pengalaman saya puasa di Jepang ini sangat menyenangkan karena waktu puasa bulan Ramadan ini bertepatan dengan musim semi atau spring. Jadi suhu udaranya atau cuacanya itu tidak terlalu dingin ataupun tidak panas sama sekali. Jadi sangat nyaman untuk puasa. Jadi saya merasa tidak sering haus dan untuk lapar oke lah, karena perbedaan jamnya itu tidak terlalu jauh dari Indonesia. Hanya lebih lama 2 jam sepertinya ya. Jadi saya itu imsak, jadi sahur itu saya sekitar jam 3 awal-awal ya. Jadi semakin hari itu semakin mundur sampai imsak itu jam setengah 4. Awal-awal jam 4 itu imsak, dan sekarang ya sampai hari terakhir ini imsak itu dimulai dari jam setengah 4. Dan berbuka puasa juga semakin hari semakin mundur. Awal puasa saya berbuka puasa itu sekitar jam 6 lebih 10 menit, tapi untuk saat ini jam 7 kurang seperempat. Jadi untuk yang terakhir ini saya mulai berpuasa mulai jam 3.30 atau setengah 4 dan berbuka puasa jam 6.45 menit. Jadi total puasa di sini sekitar 16 jam. Iya, 16 jam ya. 16 jam. Jadi tidak terlalu panjang. Tetapi kalau saat musim dingin akan lebih panjang. Menurut pengalaman suami saya, kalau pas musim panas itu selain cuacanya panas dan tantangannya juga berat ya, karena panas, gampang haus, dan juga kerja, jadi otomatis badan lelah, perut kosong, dan itu sangat menantang. Dan panjang jam puasanya itu juga lebih panjang. Biasanya imsak itu bisa dimulai dari jam 3 atau jam 2? Jam 2 pagi itu udah mulai puasa, dan berbuka puasa itu sampai jam setengah 9. Enggak, jam berapa? 7 seperempat. Jam 7 seperempat. Oke, katakanlah jam 8 ya. Jadi total puasa bisa sampai 17 jaman. 17 jaman kalau waktu musim panas. Oke. Jadi itu semua yang saya share di sini waktu puasa di sini. Dan untuk suasana puasanya sebenarnya sepi ya, karena di sini itu juga jarang orang muslim, dan selama saya tinggal di sini saya juga sedikit sekali bertemu dengan orang-orang Indonesia walaupun ada. Jadi euforia bulan Ramadannya itu kurang terasa gitu, nggak kayak di Indonesia, bahkan bisa dibilang sepi. Jadi ya seperti hari biasa aja gitu. Jadi ya cuma ya kita saja yang merasakan, kita beribadah sepenuh hati, itu aja. Oke, itu yang bisa saya share. Dan setelah ini saya sudah rangkum video-video teman saya yang tinggal di luar negeri untuk menceritakan pengalaman mereka menjalankan ibadah puasa di negeri orang. Oke, tonton terus sampai akhir. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya, karena saya akan terus berbagi informasi dan pengalaman saya selama tinggal di Jepang. Oke, stay tune. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillah
Nama saya Lili. Saat ini saya dan keluarga tinggal di Amerika, tepatnya di Washington State, Seattle. Uh, ini adalah tahun pertama buat saya puasa Ramadan di sini. Ya, saya uh, pindah ke sini sekitar setahun yang lalu. Ya, habis Lebaran saya berangkat ke sini. Lebaran tahun lalu. Dan bagi saya puasa di saat ini adalah puasa dengan durasi terpanjang yang pernah saya alami, karena saya harus berpuasa selama 16 jam, dari jam 4.12 pagi sampai jam 8.16 malam. Ya, pengalaman yang luar biasa bagi saya. Sungguh menyenangkan. By the way, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Susan. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Dan saat ini saya bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Tahun ini merupakan tahun ke-17 saya menyambut dan berpuasa Ramadan di negeri Bauhinia. Sejak 2005 yang lalu, saya sudah merantau di negeri Beton. Dan bagaimana kesan atau perasaannya ketika melaksanakan ibadah puasa di negeri rantau? Untuk tahun-tahun pertama terasa sangat sulit, karena biasanya kita sahur, berbuka dengan keluarga, tetapi di Hong Kong sini kita bekerja dengan majikan yang non-muslim. Tetapi alhamdulillah, karena majikan saya selalu baik dan selalu memberikan dukungan atau membebaskan saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim, yaitu sholat dan berpuasa. Untuk waktunya sendiri juga lebih lama ya, 14 jam di sini. Dan kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu Ramadan selalu jatuh pada saat musim panas atau summer, tetapi alhamdulillah tahun ini spring atau musim semi. Jadi panasnya itu tidak terlalu panas dan cuacanya sangat mendukung sekali untuk berpuasa. Kendala lainnya, saya rasa puasa begitulah, tidak ada hal yang terlalu istimewa, karena saya sudah terbiasa untuk bekerja dan berpuasa sambil melakukan segala kegiatan, yaitu bekerja sebagai pekerja migran atau pekerja rumah tangga. Kemudian kalau Lebaran jauh dari keluarga itu ya ada kangen, juga ingin merasakan bagaimana suasana Lebaran bersama keluarga dan teman-teman. Tetapi karena di sini kita liburnya setiap hari Minggu, dan kadang-kadang hari Idul Fitri itu tidak jatuh pada hari Minggu atau hari libur kita, jadi mungkin mundur ke belakangnya. Kalau mungkin ada teman-teman, ya kita bisa bersilaturahmi bersama teman-teman, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya bagikan tentang bagaimana kesan-kesan puasa di negeri rantau. Dan suasana Lebaran juga hampir sama, tetapi hanya untuk komunitas Muslim atau komunitas pekerja migran Indonesia saja, yang mungkin ramainya itu hari Minggu saat libur saja itu. Mungkin demikian. Saya tidak tahu lagi harus ngomong gimana. Oke, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kesan dan pengalaman bagaimana berpuasa di negeri rantau. Selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nama saya Bida, saya temannya Yanita Antoko. Untuk saat ini saya bekerja di Singapura dan ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana rasanya berpuasa di Singapura.
Berpuasa di Singapura ini cukup menantang ya, karena kita jauh dari keluarga, di mana suasana kumpul untuk sahur dan berbuka itu tidak terasa begitu untuk saya pribadi, dan mungkin teman-teman yang bekerja di Singapura juga. Tapi saya ingin berbagi cerita di sini bahwa pengalaman saya berpuasa di Singapura itu menyenangkan ya, dan suasana di sini pun kurang lebih sama dengan suasana di Indonesia, tapi mungkin lebih meriah, lebih ramai di Indonesia, karena di sana kita bisa dengar suara adzan, suara waktu berbuka, bisa berbuka puasa bersama, di mana di sini kita sahur sendiri dan kita berbuka puasa sendiri juga, dikarenakan pekerjaan kita. Dan juga untuk waktu sahur, saya pribadi saya bangun pukul 4 dan mulai sahur. Biasanya saya mempersiapkan makanan semalam sebelumnya, jadi pas sahur tinggal dihangatin. Dan juga kalau untuk imsak, waktu imsak di sini jam 5 lebih 28 menit, dan untuk waktu berbuka sekitar jam 7 lebih 9. Dan karena di sini saya tempat tinggal, jelasnya itu lebih spesifiknya saya tinggal di Sentosa, di mana di sini kurang lebih jauh dari masjid, jadi saya tidak mendengar suara adzan. Dan kalau saya ingin tahu waktu berbuka, saya biasa mendengarkan dari radio Melayu, channel Melayu. Dan dari situ saya bisa tahu ini waktu berbuka. Dan juga kita ada brosur atau selebaran dari teman-teman di sini, tetangga di sini, yang membagikan untuk berbuka, jadwal untuk imsak, dan juga jadwal sholat. Jadi kita ini di sini di Singapura ini benar-benar terasa suasana Ramadannya. Dan juga di Singapura ini ada bazar loh teman-teman, sama seperti di Indonesia, ada bazar Ramadan juga. Dan yang paling terkenal itu Ramadan Bazar di Geylang, yang itu sudah menjadi tahunan, maksudnya setiap tahun diselenggarakan, tetapi karena Covid 2 tahun kemarin ditiadakan, dan tahun ini benar-benar ramai, benar-benar menyenangkan. Kita bisa berkumpul bareng, rasanya ngabuburit, terasa banget. Kemudian kita mengumpulkan makanan apa yang mau dibeli dengan teman-teman, berbuka puasa bersama, kemudian sholat tarawih bersama, dan suasananya betul-betul terasa seperti pulang kampung. Jadi sangat-sangat menyenangkan di Singapura ini ketika suasana Ramadan. Dan juga meskipun di Singapura ini penduduknya bukan mayoritas Islam, tetapi kebanyakan yang beragama yang lain pun saling menghormati, dan di sini saya sangat-sangat suka sekali. Juga untuk beberapa hari ini akan Lebaran ya, akan Idul Fitri. Lebaran itu menjadi libur nasional. Saya kurang tahu ya kalau di negara lain mungkin tidak begitu ya, tapi kalau di Singapura itu menjadi libur nasional, dan mungkin Hong Kong juga ya, saya lupa lagi kalau di sana. Dan untuk suasana Lebaran kita juga sangat terasa, karena saya sudah di sini hampir 10 tahun, jadi saya tidak merasa kesepian. Meskipun ya tentu saja saya merasa rindu kepada keluarga saya, tetapi karena di sini banyak teman-teman yang sesama Indonesia, berbagi makanan ketika Lebaran, bertemu, bercandaria, bersalam-salaman. Dan juga untuk sholat Idul Fitri,
diselenggarakan di Kedutaan Besar Indonesia, di mana semua warga Indonesia boleh ikut semua untuk sholat berjamaah Idul Fitri di sana, dan benar-benar terasa suasana lebarannya. Dan untuk tahun ini karena pandemi, kalau kita mau sholat berjamaah untuk Idul Fitri, kita harus booking online. Itu peraturannya, dan hampir di semua masjid di Singapura ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri nanti, kita harus booking dulu untuk untuk masuk ke masjid, sehingga kita mendapatkan tempat. Ya, saya rasa cukup segitu ya pengalaman saya di Singapura, teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel YouTube-nya Yanita. Bye-bye. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul dengan keluarga, selamat melepas kangen dengan saudara semuanya. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih semua yang sudah dukung channel saya. Jadi saya akan lebih semangat untuk memberikan informasi tentang kehidupan saya di Jepang dan sharing kehidupan saya di Jepang juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!